Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan selamat datang peserta daring matematika kelas 8. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran daring kali ini, marilah kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada daring sebelumnya kita sudah belajar mengenai teorema Pythagoras. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasannya, yaitu mengenai penggunaan teorema Pythagoras. Yang pertama, menghitung panjang diagonal sisi dan diagonal ruang suatu bangun. Nah, di sini yang pertama adalah bangun ruang kubus. Tampak pada slide ini diketahui sebuah kubus, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian panjang rusuknya kita beri nama A. Kemudian kita akan mencari panjang diagonal sisi, kita misalkan itu BD, dapat ditentukan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu BD kuadrat sama dengan AD kuadrat ditambah AB kuadrat. Maka BD kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah A kuadrat. Maka BD kuadrat sama dengan 2A kuadrat. Sehingga BD sama dengan A akar 2. Nah, maka untuk mencari diagonal sisi atau biasa disingkat dengan D sisi adalah A akar 2. Kemudian untuk mencari panjang diagonal ruang, kita akan mencarinya dengan menggunakan teorema Pythagoras juga, yaitu HB kuadrat sama dengan BD kuadrat ditambah DH kuadrat. Maka HB kuadrat sama dengan A akar 2 kuadrat ditambah A kuadrat. HB kuadrat sama dengan 2A kuadrat plus A kuadrat. Sehingga HB kuadrat sama dengan 3A kuadrat. Maka HB sama dengan A akar 3. Nah, untuk mencari diagonal ruangnya atau D ruang sama dengan A akar 3. Kemudian bangun yang kedua yaitu balok. Untuk mencari diagonal sisi atau D sisi pada bangun ruang balok sama dengan akar P kuadrat ditambah L kuadrat atau akar panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat. Sedangkan untuk mencari diagonal ruang atau D ruang sama dengan akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat atau akar dari panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Nah, supaya lebih paham, kita masuk ke dalam contoh soal. Yang pertama, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Hitunglah panjang diagonal sisi FH dan diagonal ruang AG. Kita tulis terlebih dahulu apa saja yang sudah diketahui. Nah, panjang sisi kubusnya tadi, yaitu kita singkat dengan A sama dengan 10 cm. Maka untuk mencari diagonal sisi atau D sisi sama dengan A akar 2 sama dengan 10 akar 2. Selanjutnya yaitu mencari diagonal ruang atau D ruang sama dengan A akar 3 sama dengan 10 akar 3. Jadi diagonal sisi FH adalah 10 akar 2 cm dan diagonal ruang AG sama dengan 10 akar 3 cm. Contoh yang kedua, diketahui balok berukuran 12 cm kali 3 cm kali 4 cm. Hitunglah panjang diagonal ruang balok tersebut. Nah, berarti sudah diketahui panjangnya adalah 12 cm, kemudian lebarnya adalah 3 cm, dan tingginya adalah 4 cm. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus diagonal ruang sama dengan akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat.
sama dengan akar dari 12 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar dari 144 ditambah 9 ditambah 16 sama dengan akar 169 sama dengan 13. Jadi panjang diagonal ruang balok tersebut adalah 13 cm. Selanjutnya yaitu mengenai menyelesaikan permasalahan nyata yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Nah, berarti ini kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 100 meter. Jarak anak di tanah dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang adalah 60 meter. Hitunglah ketinggian layang-layang tersebut. Nah, untuk memudahkan, kita mencoba membuat sketsa, yaitu kita misalkan AC adalah panjang benang layang-layang, kemudian BC adalah tinggi layang-layang, kemudian AB adalah jarak anak dengan titik tepat berada di bawah layang-layang. Jangan lupa kita tuliskan sesuai dengan yang diketahui di soal bahwa AC atau panjang benang layang-layang adalah 100 meter, kemudian jarak anak dengan titik tepat berada di bawah layang-layang adalah 60 meter. Nah, kalau sudah terbentuk segitiga siku-siku di sini, nah maka kita akan menggunakan teorema Pythagoras untuk menyelesaikannya. Maka tinggi layang-layang atau BC sama dengan akar dari AC kuadrat dikurangi AB kuadrat sama dengan akar 100 kuadrat dikurangi 60 kuadrat sama dengan akar 10.000 dikurangi 3.600 sama dengan akar 6.400 sama dengan 80. Jadi ketinggian layang-layang tersebut adalah 80 meter. Nah, tadi kita sudah belajar bersama mengenai materi penggunaan teorema Pythagoras. Nah, sekarang waktunya kalian mengerjakan latihan soal. Di sini ada dua soal. Yang pertama, sebuah tangga yang panjangnya 10 meter bersandar pada tembok sebuah rumah. Jika jarak ujung bawah tangga ke tembok adalah 6 meter, maka hitung jarak ujung atas tangga ke permukaan tanah. Kemudian yang kedua, sebuah balok berukuran 20 cm kali 9 cm kali 12 cm. Hitung panjang diagonal ruang balok tersebut. Nah, silahkan dua soal ini kalian kerjakan di buku tulis. Selamat mengerjakan. Tidak terasa pembelajaran daring kali ini telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari bersama tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas partisipasi kalian. Jangan lupa tetap rajin belajar dan jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa pada daring yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.